Ini pure isu kolonialisme, Oke. nggak ada hubungannya sama agama. Cuma mereka ngelihat ini ada orang asing ngerebut tanah gue, ya gue harus lawan. Halo, kembali lagi di Sawala bersama gue Anton, dan kali ini gue ditemenin sama teman gue. Siska. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi rame di agak jauh tentu saja dari Indonesia, yang namanya Timur Tengah. Kalau misalnya teman-teman semua ngikutin, ada perkembangan baru terkait Israel dan Palestina, dan beberapa waktu lalu ada serangan Hamas yang mengejutkan dan tentu saja membuat banyak reaksi. Jadi Hamas melakukan serangan yang signifikan, dan itu adalah merupakan pendatangan strategis kepada Israel. Dan untuk membahas hal itu kita sudah kedatangan ahli yang tentu saja menekuni terkait bagaimana politik Timur Tengah dan lain-lain, adalah Mas Riza Widiarsa. Selamat datang Mas Widiarsa di Sawala. Terima kasih. Apa kabar Mas Widiarsa? Alhamdulillah baik-baik aja. Mas Riza ya panggilannya ya. Iya. Mas Riza, kalau dalam pandangannya Mas Riza terkait serangannya Hamas beberapa waktu lalu itu seperti apa? Emang mengejutkan atau kayak apa Mas Riza? Iya, mengejutkan sekali sih sebenarnya. Jadi sebelumnya kalau serangan roket itu kan sudah dari 2001, 2002 udah tiap tahun ada. Ya paling agak menurun waktu masa COVID itu, tapi tetap ada meskipun eskalasinya nggak sebesar sebelum COVID dan setelah COVID ini. Cuma yang mengejutkan adalah sekarang ini mereka bisa menembus tembok pertahanannya Israel di jalur Gaza dan kemudian bisa menyerang desa-desa atau kibuts-kibuts itu yang dan di sekitaran Gaza, dan juga kota-kotanya Israel di sekitar Gaza. Nah itu yang belum pernah terjadi. Jadi biasanya mereka menyerang pakai roket dan kemudian diretaliasi oleh Israel, dibalas oleh Israel dengan membom Gaza gitu. Tetapi kali ini mereka bisa menembus tembok pertahanannya Israel. Nah ini terus bahkan sampai bisa nyandra warga Israel, tentara Israel. Nah ini yang baru pertama kali terjadi sih ini, gitu. Kira-kira itu memang karena Hamasnya sudah banyak berubah, atau memang ini adalah kelalaian, jadi faktor dari Israel sendiri sebenarnya Mas Riza? Nah ini yang menarik ini, masih banyak simpang siur nih, karena kan seperti kita ketahui Israel itu adalah sebuah negara yang mempunyai angkatan perang yang cukup mumpuni lah kalau di Timur Tengah, dan kemudian juga intelligence-nya itu juga cukup mumpuni juga tidak hanya di Timur Tengah, bahkan di dunia. Nah ini kok mereka bisa kecolongan kayak gini, itu juga yang juga membuat banyak orang bertanya, dan masih belum juga ada inquiry atau pemeriksaan secara internal di Israel sendiri. Dan yang berikutnya ini kan yang jadi masalah juga sistem pertahanan Iron Dome-nya Israel ternyata susah untuk mengantisipasi serangan roket Hamas di awal-awal penyerangan itu. Ada yang mengatakan bahwa katanya sih Hamas itu bekerja sama nih dengan Iran dan negara-negara lain. Mereka memakai sistem kayak ini, hackernya itu ya, itu mengacaukan sistem pertahanan yang ada di Iron Dome itu. Jadi sistem ininya entah dimasukin virus atau dihack atau apa gitu. Ada yang mengatakan gitu. Jadi belum ada sih kayak pemeriksaan internal di Israelnya, mungkin karena situasinya masih dinamis banget ini ya. Jadi ya kita cuma bisa ngira-ngira aja sih. Tapi sekali lagi ini sebuah serangan yang unprecedented lah istilahnya, belum pernah terjadi lah sampai seperti ini skalanya gitu. Oke, tadi di awal Mas Riza sempat masukin konteks sebelum dan pasca COVID gitu ya. Memang terus kemudian tiba-tiba ada yang unprecedented gitu ya. Jadi memang di masa COVID itu kemudian mempengaruhi salah satu faktor tadi adanya kelemahan di sistem pertahanan Israel gitu ya. Karena mau nggak mau selama COVID kan nggak ada kegiatan gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba ada narasi tadi hacker yang main. Ya, nah ini bisa juga. Ini kan yang kelihatannya nih Hamas, apa yang mereka lakukan selama ini itu memang kelihatannya ada proses nih yang berkembang istilahnya. Jadi mereka ternyata ini tidak hanya cuma nyerang Israel pakai roket yang kayak
terus secara kontinu itu enggak. Kayaknya yang mereka lakukan tuh mereka mempelajari sistem pertahanannya Israel juga nih kayaknya gitu. Mereka pelajari, yang kemudian mereka cari tahu kelemahannya. Mungkin yang di awal-awal itu istilahnya cuma ngetes doang istilahnya gitu. Nah terus kemudian kan Hamas ini kan juga punya, ya banyak orang mengatakan kan mereka tuh kan sebenarnya punya kerjasama dengan Iran terutama ya kan. Banyak mengatakan Hamas ini bagian dari proksinya Iran kayak Hizbullah juga dan lain sebagainya gitu. Nah tentunya dengan kerjasama ini gitu kan yang mungkin Hamas juga dengan sumber daya mereka yang mereka punyai, mereka bekerja sama dengan sumber daya yang mungkin dipunya oleh Iran dan juga mungkin jaringan mereka dengan kelompok-kelompok lain seperti dengan Hizbullah dan Jihad Islam dan lain sebagainya. Dan yang terus berkembang, bahkan banyak di antara mereka yang gabung itulah banyak yang generasi milenial, Gen Z juga kan, yang tentunya mereka ini sudah adaptif sekali dengan digitalisasi kan, dengan teknologi. Nah mungkin semua aspek itu mereka pelajari nih kayaknya, sehingga ini yang mungkin mereka bisa mengetahui selama yang mereka lakukan serangan, mereka ngetes sistem pertahanannya Israel. Dan kemudian mungkin juga selama COVID itu juga mereka pelajari juga sistemnya. Nah itu yang banyak kemudian mengatakan kali ini mereka bisa ngehack nih sistem pertahanannya Iron Dome yang sangat canggih gitu. Yang selama ini berhasil terus tahu-tahu di serangan ini kok gagal gitu istilahnya. Nah cuma pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok mereka terus bisa menjebol tembok pertahanan Israel. Nah ini juga yang menarik yang kalau ini masih belum tahu juga kita kenapa, karena Hamas juga belum memberikan statement juga kenapa mereka bisa melakukan itu. Dan juga pertanyaan banyak orang itu kan kenapa kok intelijennya Israel nggak bisa antisipasi hal tersebut gitu. Bahkan drone-nya itu bisa terbang di atas kayak tower-tower pertahanannya dan kemudian menara-menara pengintainya, pemantaunya, kok itu bisa disusupi drone-nya Hamas dan Jihad Islam. Itu yang juga menarik untuk kita pertanyakan kan. Biasanya kan seperti itu diantisipasi, ditembak lah atau apa gitu. Ini enggak gitu. Bahkan beberapa menara pertahanannya tuh bisa dibom dari drone-drone-nya itu. Nah ini juga kenapa bisa kecolongan, bisa kebobolan itu yang banyak dipertanyakan orang gitu. Jadi dengan kata lain bahwa yang menjadikan Hamas mahir ini Israel dong ya. Israel tempat belajar gitu segala rupa ya. Iya, Tempat sadar seperti itu jadinya. Indonesia kayak gitu sih emang sih. Itu ironisnya sih. Gitu. Tapi dengan narasi kebobolan tadi ya, asumsinya adalah Hamas ini secara kekuatan memang metodenya lebih canggih gitu ya, atau memang secara jumlah juga ada peningkatan? Jumlah ininya personel atau segala macam simpatisan gitu ya. Kalau jumlah personel sih mereka memang masih cukup populer sih di Gaza. Itu kalau untuk Gaza ya, itu mereka paling cukup populer. Banyak generasi muda juga yang masih melihat bahwa Hamas itu masih bisa menyuarakan aspirasi mereka lah, istilahnya seperti itu. Dan tapi yang jelas ternyata sekarang ini Hamas itu juga sudah menjadi sebuah milisi yang memang mulai adaptif dengan teknologi. Karena kalau di sekitar 20 tahun sebelum atau 18 tahun sebelumnya itu mereka masih seperti milisi yang memakai apapun yang mereka punya gitu, senjata apapun yang mereka punya, sehingga secara teknologi ketinggalan dengan Israel memang. Akan tetapi kan ketika serangan ini terjadi, mereka tuh juga menyiarkan video-video propaganda mereka yang mana mereka ngasih tahu ke masyarakat nih lihat nih, mereka punya kayak comment center yang isinya mereka-mereka yang mengendalikan drones, terus ada comment center yang melihat bagaimana serangan dari udara dan segala macam. Nah itu juga menunjukkan kepada dunia bahwa mereka ini, gue udah punya loh teknologi kayak gini gitu, yang dimiliki Hamas. Nah itu juga yang kemudian saya ngelihatnya sih Hamas juga sudah berevolusi menjadi milisi yang lebih canggih daripada sebelumnya gitu. Tapi sebenarnya gelagatnya Hamas gitu ya. Terus kita ngeliat, ini indikasinya Hamas bisa melakukan ini tuh sudah bisa kelihatan belum sih dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dia mampu melawan, atau itu memang
ya memang kaget aja gitu, wah ada seperti ini gitu. Iya, seharusnya sih Israel sudah bisa mengantisipasi itu. Ini saya coba ngeliat dari dua sisi ya. Seharusnya Israel bisa mengantisipasi itu karena memang ini kan Gaza itu kan sebuah kota yang diisolasi sama Israel gitu. Cuma kan cara kemudian warga Gaza itu bisa mendapat suplai dari luar itu karena bikin terowongan tuh kan, bikin terowongan yang dari perbatasan Mesir dan Gaza ini. Dan itu terowongan-terowongan itu sudah berkali-kali ditemukan sama Israel, tapi dibikin lagi, cari tempat lain lagi, yang mereka menyelundupkan barang-barang itu dari situ Ya gitu. Rafah berarti ya. Iya, Perbatasan Rafah ya, iya di situ melalui perbatasan Rafah itu lewat underground gitu. Nah itu yang seharusnya Israel juga sih bisa mengantisipasi itu sih. Dan apa mengenai soal keuangan dan kemudian mereka soal finansial dan kemudian masalah teknologi yang mereka punya itu kan bisa mereka dapatkan dengan cara apapun gitu kan, entah memakai offshore account gitu kan, terus kemudian dengan orang-orang yang simpatisan Hamas yang ada di luar negeri gitu, yang kemudian mereka menyuplai akhirnya kalau perlu memang barang yang berbentuk materi gitu, entah itu peralatan untuk drones atau senjata atau apa gitu, yang kemudian amunisi yang mereka bisa selundupkan lagi ke terowongan Rafah. Seharusnya sih Israel sih bisa mengantisipasi itu sih gitu seharusnya ya. Memang kelihatannya kecil sih Gaza itu kan cuma 4 kilometer kali sekian berapa kilometer, tapi ternyata itu juga nggak mudah juga bagi Israel untuk mendeteksi semua terowongan yang ada ternyata gitu. Karena memang ya kan Sun Tzu yang filosof Cina itu yang dulu eh, menulis buku The Art of War itu kan sebenarnya pernah mengatakan bahwa kalau ada musuh itu jangan diisolasi. Kalau diisolasi nggak dikasih ruangan untuk mereka kemudian melarikan diri atau membuka diri itu kasih celah gitu. Kalau nggak dikasih celah mereka akan berbuat apapun untuk membebaskan dirinya. Nah problemnya Israel kan mengurung Gaza, benar-benar mengisolasi Gaza. Nah pasti nih orang-orang Gaza ini akan mencari cara apapun untuk kemudian mereka bisa mengalahkan blokade yang dilakukan Israel itu, entah bikin terowongan, entah bikin apa lagi, mungkin juga lewat jalur laut gitu kan, karena terkoneksi langsung dengan laut kan Gaza itu. Nah ini yang seharusnya sudah bisa diantisipasi Israel dan ternyata Hamas dan dibantu dengan jihad Islam bisa memanfaatkan itu semua gitu. Buktinya amunisi masih bisa dapat, drones bahkan bisa dapat dan lain sebagainya gitu. Gitu. Oke, apa arti penting Gaza? Tadi kita langsung masuk di Hamas gitu ya. Iya. Jadi ada dua tadi, Gaza diulang-ulang. Ini titiknya di Gaza. Dia salah satu poin penting yang menghubungkan dengan dunia luar gitu ya. Dan kedua, dari tadi kita ngomongin Hamas dalam konteks sebenarnya ada konteks Palestina di situ gitu ya. Jadi kenapa Gaza gitu, dan kemudian kalau kita ngelihat konteks Hamas sekarang dengan semangat Palestina sebagai sebuah negara merdeka gitu ya, itu di mana sekarang Mas Riza? Ya kita kalau mau berbicara Gaza itu juga nggak lepas dari isu mengenai perpecahan di internal Palestina sendiri ya, antara Fatah dan Hamas juga. Itu kan awalnya ini kenapa kok ada wilayah tepi barat yang dikuasai oleh Palestinian Authority di bawah kepemimpinan Fatah gitu, dan kemudian ada Gaza yang di bawah kepemimpinannya Hamas. Itu kan problemnya awalnya dari pemilu 2006 kalau nggak salah di wilayah Palestina itu sendiri, yang mana Hamas merasa bahwa mereka seharusnya yang menang, Fatah merasa mereka yang seharusnya menang. Ya akhirnya ada sengketa pemilu di situ, yang mana akhirnya Hamas secara de facto menguasai Gaza dan Fatah itu secara de facto menguasai tepi barat. Nah sehingga memang secara politik
politis ya, kalau kita lihat secara politis yang afiliasi dengan partai politiknya atau dengan fraksinya, memang warga Gaza dan warga tepi barat ini terpisah gitu. Cuma secara tujuan untuk memerdekakan Palestinanya sih masih tetap satu sih. Cuma ada dua fraksi nih, istilahnya dua fraksi besar. Yang satu menguasai Gaza, satu menguasai tepi barat. Nah ini yang kemudian Israel juga mempunyai dua pendekatan yang berbeda ketika menghadapi Gaza istilahnya dan menghadapi tepi barat. Israel itu menganggap, ini masalahnya ya, Israel itu menganggap bahwa adalah Fatah yang bisa mewakili warga Palestina. Sehingga ketika ada negosiasi antara Palestina dan Israel itu cuma mau ngomong dengan representatif dari kelompok Fatah. Yang mana sebenarnya Fatah itu cuma representing warga tepi barat aja gitu kebanyakan. Sedangkan warga Gaza itu yang mewakili mereka, yang kebanyakan itu adalah milih Hamas kan. Tapi Israel itu nggak mau mengakui bahwa Hamas itu sebagai entitas politik. Mereka melihatnya ini adalah sebagai entitas teroris gitu. Nah kalau di konsep negosiasi dan resolusi konflik itu kan kalau kita mau bernegosiasi kita itu kan harus menganggap lawan kita ini setara, diakui gitu kan, menjadi satu level dengan kita. Nah sementara Israel tuh nggak mau ngakuin Hamas, maunya cuma bernego dengan Fatah. Sementara Fatah itu nggak bisa mewakili warga Gaza. Ini yang menjadi problem. Sempat sekitar 10 atau 8 tahun yang lalu ketika ada serangan roket gitu ya, itu kemudian yang ada pemerintah Israel ngomong ke Fatah untuk cara menyetop serangan roket itu, pemerintah Israel minta Fatah untuk ngomong ke Hamas. Maunya negosiasinya sama Fatah gitu. Ya Fatahnya kan ngerasa ya gimana caranya gitu kan. Orang kan gue Fatah gitu. Gue juga berantem sama Hamas gitu kan. Gimana caranya gue ngomong sama Hamas juga gak bakal didengerin gitu kan. Nah ini yang menjadi absurd nih sebenarnya di dalam isu Palestina Israel ini, karena Israel nggak mau ngomong sama Hamas, sementara problemnya dia ini di Gaza harus bisa nggak mau tuh harus berhadapannya dengan Hamas, karena dalam hal ini Fatah tuh nggak ada masalah dengan nggak ikut-ikutan istilahnya gitu. Nah ini yang konteksnya membuat isu Palestina ini menjadi lebih kompleks ini, karena ya itu ada Hamas yang menguasai Gaza, Fatah menguasai tepi barat, sementara Israel cuma mau mengakui negosiasinya mengakui cuma sama Fatah aja gitu, nggak mau sama Hamas. Nah itu yang jadi problem tuh kan jadinya gitu. Sebenarnya dalam real politiknya Palestina, Fatah Hamas ini adalah memang rival keras dan sengit, atau mereka sebenarnya punya titik melting point ya, ada melting point, titik bertemunya, sehingga kemudian Hamas fokus pada sayap militernya misalnya, sementara Fatah pada sayap politik, atau kayak apa sebenarnya dalam konstelasi politik domestiknya Palestina ya, atau memang mereka ini berseberangan? Kalau tujuan mereka sama sih, yang sebenarnya ya punya satu tujuan sama, memerdekakan Palestina. Itu ada. Dulu tuh Hamas malah pengennya one state solution, Israel nggak ada, adanya Palestina aja. Kalau Fatah waktu itu udah pengennya two state solution. Nah cuma kesini-sini selama beberapa tahun terakhir ini Hamas melunak. Beberapa pemimpin Hamas terutama yang kelompok-kelompok mudanya lebih realistis, ya udah two state solution aja nggak apa-apa. Nah cuma problemnya adalah meskipun mereka punya tujuan yang sama nih, dan beberapa fraksi dari Hamas sudah oke dengan two state solution, punya tujuan sama untuk memerdekakan Palestina. Cuma problemnya satu, Hamas ini adalah kelompok politik Islam, Fatah ini sekuler, gitu. Nah Fatah itu banyak dari pemimpin-pemimpin kelompok Fatah ini adalah Arab Palestina yang non Muslim, tapi apakah itu Kristen Ortodoks, Katolik gitu ya, atau gereja Koptik itu ya, seperti kalau dulu tuh tokohnya ada George Sabas, Naif Hawatmeh, itu yang kelompok yang itu yang umat Kristianinya, pemimpin Kristianinya ini deh Fatah, PLO kalau dulu masih.
Nah kemudian juga kalau kita lihat kayak diplomatnya Palestina yang kelompok Fatah, Hanan Asrawi itu yang ibu-ibu dulu tuh, itu kan orang Kristen Anglikan tuh dia tuh. Nah ini yang menjadi problem. Ini punya dua ideologi yang berbeda nih masalahnya kelompok ini. Dan tapi satu sisi Hamas ini kalau kita lihat akarnya ini dari kelompok Ikhwanul Muslimin, gitu, Muslim Brotherhood. Yang mana kelompok Muslim Brotherhood ini adalah sebuah kelompok politik Islam yang masih mau menjalankan demokrasi. Cuma narasi yang berkembang di dunia adalah kelompok Ikhwanul Muslimin ini atau kelompok Muslim Brotherhood ini nanti memakai demokrasi untuk memenangkan partai mereka. Nanti ketika partai mereka menang, mereka akan merubah negaranya itu menjadi sebuah negara Islam dengan kekhalifahan dan menghancurkan demokrasi itu sendiri. Itu narasi yang berkembang nih di seluruh dunia gitu. Jadi meskipun ada partai-partai yang berhaluan kelompok Muslim Brotherhood ikut demokrasi, mereka ikut-ikut demokrasi aja kayak di Mesir, kayak di Yordania dan di beberapa tempat lainnya. Itu mereka ikut demokrasi, cuma masih ada kecurigaan mengenai itu. Nah, Fatah tuh juga mencurigai itu. Jadi takutnya mereka kalau umpamanya Hamas ini menang berkuasa di Palestina, nah nanti kemudian kelompok-kelompok yang non-Muslim ini gimana? Dan kemudian sekulerisme dari Palestina yang mau mereka jaga dan mereka bangun itu seperti apa gitu? Karena kayak kelompok-kelompok yang di Fatah itu inginnya sebuah negara Palestina yang sekuler gitu. Karena nggak semua orang Palestina Muslim kan gitu. Kayak di Bethlehem itu tuh mayoritasnya Kristen bahkan gitu. Nah ini yang menjadi perbedaan ideologi yang sangat tajam nih di antara Fatah dan Hamas itu. Tapi ini sebenarnya atau jangan-jangan misalnya ini cuma curiosity saya ya, jangan-jangan Hamas melakukan itu kekerasan itu karena memang dia seakan-akan dialienasi gitu. Wah, karena ini dipotret sedemikian rupa gitu bahwa ini kejam, keras dan lain-lain gitu sehingga kemudian ya udahlah udah dituduh ini dia melakukan atau ya kan gitu. Kadang-kadang kan orang ya udah saya udah dituduh membunuh segala rupa ya udahlah gitu sekalian. Atau kayak apa sebenarnya sehingga kemudian kenapa kok jadi agama signifikan? Gak heran kalau misalnya seringkali ketika lihat isu Palestina sama Israel nih ditarik-tarik ke agama gitu. Ini karena memang sumbunya dari sana gitu atau memang ada pertarungan lain yang kita nggak lihat sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat dari konfliknya ya, awal Palestina Israel itu yang menarik adalah memang sekarang ini banyak isu-isu agama yang dipakai ya. Tetapi dari apa yang saya pelajari itu kalau dari pihak Palestinanya awalnya mereka cuma melihat ini pure isu kolonialisme. Nggak ada hubungannya sama agama. Cuma mereka ngelihat ini ada orang asing ngerebut tanah gue, ya gue harus lawan, itu aja gitu. Makanya yang bergabung di perlawanan Palestina itu dari berbagai macam background, dari berbagai macam agama gitu. Nggak ada yang membawa panji ini kelompok Islam, ini kelompok Kristen gitu, nggak ada. Pokoknya ini warga Palestina. Makanya kalau kita lihat di awal perjuangannya Palestina itu yang dulu ada PLO ya kan, Palestine Liberation Organization itu yang dibentuk di tahun 60-an itu sangat sekuler sekali. Isinya orang sosialis, orang komunis, orang nasionalis gitu. Dan warna yang paling kental itu malah yang kelompok sosialis, bahkan merah banget dah istilahnya gitu waktu itu. Baru kemudian tahun-tahun 80-an, 90-an itu muncul tuh Hamas, Jihad Islam yang kemudian ada nuansa religinya tuh, ada nuansa keagamaannya di situ. Tapi ya itu baru tahun 80-an dan 90-an. Tapi di tahun awalnya tahun 1947, 50-an, dekade 60-an, 70-an itu sangat-sangat sekuler sekali. Bahkan banyak yang mencap, apalagi konteks perang dingin ya pada saat itu, banyak yang mengecap bahwa para pejuang Palestina itu sayap kiri semua gitu. Dan memang iya gitu, kebanyakan kayak ya itu tadi yang kayak kelompoknya George Abbas, Naif Hawatmeh, bahkan Yasser Arafat sendiri tuh banyak dicap kelompok sosialis, bahkan Blok Timur gitu. Nah yang menarik adalah sebenarnya dari orang Israelnya sendiri. Mereka yang dari awal sudah membawa konteks keagamaan sebenarnya. Bahwa mereka kenapa datang ke Israel karena ini tanah yang dijanjikan.
karena ini tanah yang memang sudah seharusnya milik mereka dari abad berabad, karena memang sejarahnya kan Judea Samaria itu kan dua kerajaan Israel itu ada di situ kan, kerajaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman kan memang ada di situ. Nah itu yang menjadi ininya mereka yang selalu menarik tuh ke arah ke agama. Nah itu pun di antara di antara kelompok Yahudi pun ini bertentangan nih. Antara yang memang setuju bahwa bahwa agama mereka meyakini bahwa Israel atau Palestina yang sekarang itu pokoknya tanah itu adalah milik bangsa Yahudi sehingga bisa dibikin sebuah negara Israel. Ada yang kelompok yang mengatakan nggak bisa seperti itu. Ada beberapa faksi dari Yahudi Ortodoks yang tidak suka dengan Zionisme itu. Makanya itu kan munculnya gerakan Zionisme itu the right of return kan untuk kelompok Israel itu. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi problem itu sebenarnya bukan orang Yahudinya, tetapi adalah orang Yahudi yang berideologi Zionis. Itu yang jadi problem. Nah, kemudian dengan adanya konflik ini konteksnya juga jadi berkembang nih. Terus muncul nih ketika ada orang umpamanya kalau dari dunia internasional terutama di dunia barat ya, kemudian ketika ada orang Arab, orang Palestina sendiri itu atau orang-orang dari politisi-politisi baratnya kemudian menyerang Israel, itu dibilang antisemit nih gitu. Okay. Padahal pertama yang harus diperhatikan, orang tuh tidak membencinya Israel itu karena Yahudinya bukan, tapi karena Zionismenya. Itu pertama. Dan kedua, sangat aneh ketika berbicara mengenai ini antisemit. Apalagi ketika ada orang-orang Arab yang berbicara kritis terhadap Israel dianggap antisemit gitu ya, bahkan orang Palestina dianggap antisemit. Padahal kalau kita baca buku antropologi, yang dikatakan Semitik itu adalah mereka yang keturunan Nabi Ibrahim. Jadi baik orang Arab maupun orang Yahudi itu emang bangsa Semitik yang muncul di daerah Irak dan sekitarnya itu. Gimana ceritanya terus orang-orang Arab yang mengkritik Israel dibilang antisemit, mereka orang Semit juga gitu loh. Okay. Gitu. Itu kan aneh kan, entah apa jadi oksimoron atau apa gitu kan aneh gitu kan. Ini loh narasi-narasi ini yang kemudian berkembang jadi semakin aneh gitu jadinya. Iya. Tapi menarik di awal tadi Mas Riza memasukkan ada narasi walaupun masih sedikit prajudas ya, ada Iran di situ. Dan kalau kita ngelihat evolusi perkembangan konflik dari awal yang tadinya awal kolonialisme baru di 80 90 gitu ya. Itu baru ada pergeseran pakai identitas agama. Apakah itu memang ada pengaruh dari revolusi Iran gitu ya? Ada glorifikasi terhadap identitas agama dan mau nggak mau antitesisnya jadi pakai agama juga di pihak Israelnya gitu ya. Sehingga kalau udah pakai sentimen politik identitas kan senjata yang paling powerful kan mulai ngutip-ngutip ayat lah, ngutip-ngutip itu ya. Gimana Mas Riza? Jadi memang revolusi Iran itu ada pengaruhnya, itu sudah jelas. Pertama, revolusi Iran itu membuat banyak mereka-mereka yang berhaluan politik Islam itu merasa wah ternyata nih bisa nih politik Islam kemudian menjadi sebuah alternatif. Nah apalagi kemudian Iran menjadi sebuah republik Islam kan. Dan itu kemudian bisa menjadi inspirasi. Cuma satu sisi itu problemnya adalah revolusi Islam yang dilakukan oleh orang Syiah. Nah, sementara yang kelompok Hamas dan kelompok Jihad Islam dan lain sebagainya ini kan di Palestina ini kan Sunni nih. Mereka harus hati-hati dengan itu kan. Meskipun itu bisa menjadi inspirasi tapi mereka nggak bisa terang-terangan. Lihat nih kelompok orang-orang Iran ini bisa melakukan revolusi Islam Iran. Cuma kan masalah Sunni Syiah di Timur Tengah ini kan masih sangat seperti itulah, sangat volatile gitulah. Nah sehingga mereka nggak terang-terangan mengakui itu, akan tetapi mereka melihat itu sebagai inspirasi itu juga. Nah yang berikutnya di tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang ada kekecewaan di antara orang Arab terhadap pemerintahan-pemerintahan yang sekuler.
seperti di Mesir, pemerintahannya Anwar Sadat itu tidak membawa kesejahteraan bagi banyak orang Mesir. Terus kemudian sebagian orang Suriah juga kecewa dengan pemerintahannya Hafiz al-Assad waktu itu ya, bapaknya Bashar al-Assad yang sekarang jadi presiden. Itu pemerintah Hafiz al-Assad itu juga tidak membawa kesejahteraan. Nah, begitu pula dengan orang Palestina, ngelihat bahwa PLO yang sekuler ini juga nggak membawa kemana-mana nih perjuangannya bangsa Palestina. Kok gini-gini aja, bahkan tambah lama tambah mundur, banyak yang berpandangan gitu. Banyak di antara mereka tuh di tahun dekade 1970-an, 1980-an itu kecewa dengan pemerintahan yang bersifat sekuler di Timur Tengah. Nah, apa alternatifnya? Ya, otomatis politik Islam. Karena buat mereka nih politik Islam adalah sebuah sistem pemerintahan yang pernah berhasil nih di zaman dulu, ya kan, di zamannya Rasulullah, di zamannya Khulafaur Rasyidin, dan di pemerintahan ketika kekhalifahan di Baghdad dan di Damaskus gitu kan, sudah pernah ada sejarahnya mereka ini berhasil. Dan ketika zaman itu bahkan umat Islam itu pas jaya-jayanya gitu kan, melebihi Eropa dan wilayah-wilayah lain di regional lain. Jadi mereka ngelihat ini pemerintah sekuler ini tidak membuat lebih sejahtera, tidak membawa, kalau di konteks Palestina tidak membawa kemenangan bagi bangsa Palestina. Ya udah kita bikin alternatif aja, ya otomatis banyak ke politik Islam itu. Tapi serangan kemarin itu sebenarnya akan punya dampak signifikan nggak sih terhadap ide pembentukan negara Palestina? Ada nggak? Atau justru makin menjauhkan gitu loh ya, makin jauh nih ide itu. Kalau idenya sih tetap akan ada, tetap. Nah, problemnya ini proses perdamaian ini akan jadi panjang atau enggak kan itu kan ya. Iya, kalau dari yang kita lihat sebelum-sebelumnya sih, iya ini tentu akan bisa, mudah-mudahan saya salah nih ya. Ini memundurkan proses perdamaian nih, kayaknya memundurkan proses perdamaian karena sekali lagi apalagi Israel saat ini diperintah oleh Benyamin Netanyahu ya, yang memang konservatif dan garis keras. Dia ini tentu akan kemudian lebih punya justifikasi untuk melakukan pending terhadap proses perdamaian gitu. Dia akan lebih punya justifikasi untuk kemudian memperkuat pertahanannya, intelijennya daripada bernegosiasi dengan bangsa Palestina. Itu justifikasinya akan lebih kuat lagi. Ini yang kemudian bisa membuat proses perdamaian ini jadi lebih ke pending lagi gitu, istilahnya gitu. Apalagi gitu lagi kalau bagi saya proses perdamaian ini tidak akan susah untuk kemudian dijalankan kalau Israel nggak mau negosiasi dengan Hamas, gitu. Karena sekali lagi Palestina ini ada dua fraksi nih, yang dimana pemerintah Israel harus melakukan negosiasi, nggak bisa kalau cuma sama Fatah doang gitu. Kayak Memang gitu. kalau nanti Israel misalnya ya Israel membuka diri mengajak Hamas, emang kemudian bakal lancar perundingannya? Atau ada faktor lain yang sebenarnya punya pengaruh di situ yang harus diajak bicara seperti Iran dan lain-lain? Nah, ya ini bisa kalau umpamanya Hamas akhirnya diajak berunding dengan Israel, ya ini tinggal bolanya di Hamas, harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka ini adalah sebuah entitas politik yang independen, nggak tergantung dengan negara lain, gitu. Mereka tunjukkan kepada dunia harus bisa seperti itu. Karena memang sih kalau kita tanya pasti ke orang Hamas dan entitas-entitas politik lain di Timur Tengah yang dianggap atau ditengarai sebagai proksinya Iran, itu pasti mereka nggak akan ngaku gitu. Pernah kok saya nanya sama salah satu orang di sekretariat jenderalnya Hizbullah gitu, yang Lebanon itu, saya nanya ke orangnya gitu, beneran nih memang ada hubungan sama Iran? Mereka ngomong, enggak, kita cuma punya hubungan persaudaraan aja sama Iran, tapi finansial, senjata itu dari orang-orang Hizbullah yang berada di luar negeri atau di dalam Lebanon. Dia ngomong gitu, tetap nggak mau ngaku, mereka akan nggak mau ngaku. Nah ini mereka harus bisa menunjukkan independensinya di situ gitu. Kalau mereka bukan proksinya Iran, itu sih. Atau sebenarnya perundingannya jangan-jangan all inclusive dialogue. Kalau misalnya semua pihak tapi kalau kita bilang semua pihak,
siapa pihak-pihak lainnya ya yang kalau atau memang cuma cukup tripartit ini aja ya udah Israel, Hamas, lalu Fatah. Tapi ada posisi di awal yang belum terjawab juga. Jika dari awal posisinya posisinya Israel tidak pernah mengakui Hamas, tapi dia teroris loh, gitu ya. Jadi kan sejak awal nggak ada dalam bayangan Israel untuk mengajak, gitu ya. Jadi kan kalau dia kemudian inklusif, berarti kan ada pergeseran politik ya. Tapi pergeseran politik itu hanya baru bisa rasional mungkin kalau Hamas sama Fatah sudah mau duduk bareng dulu dong sebagai entitas bersama gitu ya. Atau jangan-jangan nanti jadi three state solution lagi gitu ya. Gaza tepi barat gitu ya. Karena ini kejadian dengan tetangga misalnya Moro ya. Itu kan tahun 97 itu kan perundingannya kan dengan Front Nasional. Cuma kemudian pecah ada Islamik gitu ya. Gimana Mas? Pecah lagi ada Abu Sayyaf juga kan. Sempalan lagi gitu kan. Tapi pemerintah Filipina jadi inklusif all front. Dan perdamaiannya jadi dipecah-pecah gitu ya. Benar. Ya, nah ini memang sih yang ada yang kemudian mengatakan kayaknya harus three state solution deh ada itu gitu kan. Iya, memang jadi problemnya sendiri kan adalah keakuran antara Fatah dan Hamas nih, ini kan jadi problem kan. Ini juga yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Kalau seandainya nih Palestina merdeka nih. Ada nggak nanti konflik internal di antara mereka yang terus kemudian membuat akhirnya menjadi perang sipil gitu. Nah itu kan yang ditakuti orang kan gitu. Bisa saja Israel malah ketawa-ketawa ngeliat itu gitu kan. Lihat kan gue merdekain malah jadi perang sendiri. Malah bisa kayak gitu Israel. Itu juga yang hal-hal yang seharusnya walaupun itu sebenarnya urusan Palestina ya, yang penting kan merdeka gitu ya kan. Betul urusan Palestina sendiri, cuma problemnya adalah Israel itu pasti melihat itu akan menjadi ancaman keamanan nasionalnya kan, karena berbatasan langsung kan. Mereka pasti minimal mereka nggak mau ada pengungsi Palestina kalau ada konflik di Palestina itu sendiri gitu. Nah itu yang kemudian menjadi hal yang bagi kita nih yang mempelajari Timur Tengah ada PR lagi nih. Ini Hamas sama Fatah harus damai nih, rekonsiliasi gitu. Dulu udah pernah dicoba dulu di tahun 2014 apa kalau nggak salah, dulu udah pernah dicoba tapi nggak berhasil gitu. Karena ini penting juga agar kemudian ke depannya ketika Palestina kemudian merdeka itu nggak konflik internal menjadi pecah menjadi perang saudara, jangan sampai kayak gitu. Ya, tapi saya jadi penasaran. Ini memang sebenarnya sudah ada cerita antara Hamas dan Fatah ini bukan hanya sekedar rival politik tapi udah menggunakan kekerasan sehingga kemudian ada ketakutan ada konflik. Kalau misalnya dia cuma kompetisi politik domestik ya biasa ya, wajar ada dimanapun. Tapi memang sudah ada indikasi mereka nanti kalau misalnya ini merdeka kemudian akan saling serang satu sama lain dan menggunakan kekerasan gitu kan. Yang punya siap militer kan cuma Hamas gitu ya. Ini adalah ketakutan yang dibangun gitu, atau memang sudah ada indikasi bahwa rivalitas politik ini akan berujung dengan menggunakan kekerasan? Ya, menarik juga sih apakah ini dibangun atau enggak ya. Tapi yang jelas meskipun Fatah itu memang sayap militernya enggak sekuat Hamas, tetapi dia sekarang ini kan yang dia punya itu adalah police force lah istilahnya gitu. Jadi intinya mereka punya senjata juga sih istilahnya kayak gitu. Nah itu kan yang menjadi kekhawatiran orang karena dua-duanya nih megang senjata nih, meskipun mungkin levelnya nggak sama nih, tapi tetap megang senjata. Itu yang pertama. Yang kedua ya itu lagi ada kelompok-kelompok yang juga kita jangan lupakan, kelompok mudanya Palestina nih, yang mereka udah nggak percaya Hamas, nggak percaya sama Fatah. Mereka bikin milisi bersenjata juga kayak di Nablus dan beberapa tempat lainnya. Kayak yang paling ngetop tuh kelompoknya Lions Den tuh kalau nggak salah. Itu mereka nggak punya afiliasi dengan Hamas, dengan Fatah. Dan isinya juga campur, ada yang Muslim, ada yang Kristen gitu. Mereka bilang
waktu di wartawan semua nanya ke mereka ini kelompok mana gitu, mereka ngomong kita nggak ada afiliasi dengan Hamas dan Fatah gitu. Ketika Fatah kemudian kan 4 sampai 3 bulan yang lalu itu kan sempat tuh mereka tembak-tembakan dengan tentara Israel. Fatah ngomong, wah itu bukan anggota kita, dan kelompok mereka anak-anak muda ini juga ngomong, iya emang kita nggak ada afiliasi dengan mereka. Ini orang-orang tua yang udah nggak mampu apa-apa gitu istilahnya gitu. Udah sampai sekasar gitu mereka ngomong ini Fatah ini isinya orang-orang tua yang korup yang nggak bisa memerdekakan kita juga. Terus Hamas ini adalah orang-orang yang cuma mementingkan politik identitas doang. Sampai sekasar gitu loh mereka ngomongnya gitu. Gitu. Iya, jadi kayak analoginya Filipina Selatan gitu ya, bernegosiasi sama MNLF, ya kan? Taruhlah inilah Fatah gitu ya kan, lalu Hamasnya adalah MILF, terus yang kecil-kecilnya adalah Abu Sayyaf. Iya, Gitu. itu fraksinya banyak jadinya ini. Ya kalau gitu wajar dong, memang harusnya all inclusive dialogue dong. Iya. Atau jangan-jangan memang solusi 2 negara udah gak jadi valid lagi. Plus di Filipina tuh masih ada yang komunis juga loh itu. Iya yang di utara. Bener. New People's Army itu masih ada tuh NPA. Makanya itu. Nah itu gimana kan? Kalau menurut Mas Riza memang solusi yang memang harus on the table itu adalah memang 2 negara, atau memang kalau mau nanti nyerahin dulu politik domestiknya Palestina selesai dulu, ya nggak selesai memang akhirnya ya kan, karena pasti punya banyak faksi gitu. Atau apa sih kemudian apa namanya menurut Mas Riza ini solusi memang 2 negara masih valid atau kayak apa? Termasuk catatannya bahwa ini ada yang beda, ada deklarasi perang nih gitu ya katanya di Israel. Ini tujukan memang khusus Hamas gitu ya, karena dari awal memang Israel nggak pernah nganggap Hamas entitas politik tapi dia teroris, dan this is the real apa namanya pesan kita mau perang gitu ya. Atau deklarasi perang itu Ke Palestina. ke Palestina gitu, termasuk Fatah gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya deklarasi perangnya ini ditujukan kepada Hamas dan mereka-mereka yang ngebantu Hamas. Apakah itu Hizbullah, jihad yang di Lebanon, jihad Islam, atau kelompok yang di Suriah. Itu kalau saya ngelihatnya seperti itu. Karena yang ada Karena sekarang serangannya nggak ke tepi barat ya. iya nggak ke tepi barat. Kalaupun ke tepi barat itu paling yang melakukan serangan atau yang diserang itu juga nanti juga kelompok-kelompok yang ngebantu simpatisan Hamas saja gitu. Nah karena kita lihat Fatah, iya tapi benar tepi barat kan nggak diapa-apain kan, Fatah nggak diapa-apain. Karena yang ada nih Fatah itu pendekatannya sekarang lebih sifatnya kolaboratif dengan pemerintah Israel, sifatnya seperti itu. Beda sama Hamas yang konfrontatif gitu kan. Nah jadi tujuan perang tentunya kalau buat saya ditujukan kepada Hamas dan kelompok-kelompok lain ngebantu. Karena gitu. ada eskalasi yang menarik ya, sampai misalnya Amerika harus geser kapal perangnya, gitu ya, dua. Benar. Terus terakhir Cina juga ya, gitu ya. Gimana Mas Riza ngelihat perkembangan ini? Nah ini kan Amerika itu memang punya kepentingan lah ya pasti di Timur Tengah, karena ya kita semua tahu karena energi ya, minyak dan gas dan lain sebagainya, dan terusan Suez juga dan Teluk Persia atau Teluk Arab itu adalah jalur laut yang strategis juga untuk perdagangan. Tapi juga problemnya adalah Amerika itu kan harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka nih masih solid nih dengan sekutunya, dalam hal ini Israel. Karena kan banyak sekutunya Amerika kan yang kayak krisis kepercayaan nih sama Amerika gara-gara kasus Afghanistan itu kan ditinggal gitu aja, akhirnya Taliban berkuasa lagi. Yang banyak orang Kongres Amerika marah-marah kan, ini gimana nih sekutu kita nggak percaya lagi sama kita. Nah ini menunjukkan ini kayaknya mengembalikan kepercayaan dunia. Karena Amerika mau nggak mau ya, karena mereka sudah terlanjur punya ini peninggalan foreign policy-nya Amerika dalam perang dingin ya. Dulu kan negara-negara Arab Timur Tengah itu kebanyakan ya, kecuali Yordania mungkin ya, sama Lebanon, mungkin sebagian fraksi di Lebanon lah ya, tetapi kayak Mesir, Suriah, negara-negara Afrika Utara, pokoknya banyak dunia Arab itu waktu perang dingin itu kan lebih condong ke blok timur kan ya. Nah sementara yang Israel ini lebih condong ke blok barat. Bahkan kayak Foster Dulles ya, yang Menteri Luar Negerinya Amerika itu juga dan ya Kementerian Luar Negeri Amerika di era-era itu
mengatakan bahwa akhirnya Israel ini menjadi beacon dari atau menara mercusuar ya dari Western civilization yang ada di Timur Tengah. Jadi itu yang membuat kenapa mereka ngebelain Israel, karena ini kita loh, mercusuar kita loh soal kebudayaan Barat di Timur Tengah di antara budaya-budaya lain ini gitu. Atau jangan-jangan ini memang mencoba pendekatan baru layaknya Six Party Talk-nya Korea Utara Korea Selatan. Iya. Jadi yang negosiasi bukan lagi Israel sama Palestina tapi juga ngelibatin Amerika, apalagi Cina udah masuk, Rusia, Iran, Lebanon gitu loh. Iya. Atau jangan-jangan modelnya kayak gitu kemudian. Suriah pasca rame-rame. Jadi tidak lagi ngobrol ketika negosiasi tidak lagi hanya Palestina, Israel sama Palestina atau Israel Fatah Hamas tapi melibatkan negara-negara yang memang berkepentingan di situ. Atau memang kayak gitu jadi pendekatan yang bisa di-exercise. Itu pendekatan itu bisa sih sebenarnya dilakukan ya, terutama dari kekuatan regional yang ada. Apalagi nih Cina nih tadi kan Mbak Siska ngomong udah masuk nih kan, yang tentunya Cina punya kepentingan untuk ngamanin suplai energi mereka. Cuma seberapa jauh mereka akan, kalau di berita-berita yang narasi terutama di Indonesia kan dia akan ngebantu Hamas nih gitu. Saya juga nggak tahu tuh apakah akan melakukan itu ya China-nya. Tapi yang jelas China udah punya kepentingan di situ. Dan memang selama ini negosiasi yang dilakukan kalau antara Palestina Israel itu kan selalu melibatkan Amerika Serikat, Mesir sama Yordania. Selalu melibatkan itu. Dan karena ini sudah berkembang sampai China juga itu kan mengirimkan destroyer sama fregatnya itu ke situ kan udah menunjukkan bahwa gue punya kepentingan juga nih di sini nih, lu jangan aneh-aneh gitu, menunjukkan kekuatannya juga di situ, yang kemudian melihat bahwa ini gimana China nih sebuah kekuatan baru yang mau bermain di Timur Tengah yang harus juga punya kepentingan diajak juga berunding. Nah kalau masalah China problemnya satu sih, Amerika Serikatnya mau nggak ngajak China untuk berunding kalau itu ya kan gitu. Kalau Israel sih mungkin pragmatis aja gitu, mereka ada hubungan dagang juga dengan China ya kan. Nah cuma Amerikanya mau apa enggak. Tapi memang perundingan itu betul-betul harus melibatkan negara-negara lain seperti Yordania sama Mesir itu jelas, sama Lebanon. Nah cuma yang problemnya nih sama Lebanon dan Suriah nih kita nggak tahu karena secara de jure dan de facto Lebanon dan Suriah ini masih dalam state of war loh dengan Israel. Mereka cuma gencatan senjata aja gitu. Beda sama Yordania dan Mesir udah buka hubungan diplomatik kan, tapi Lebanon sama Suriah tuh enggak, masih dalam keadaan perang gitu. Nah ini juga yang seharusnya melibatkan kedua negara itu, cuma di dalam perundingan tuh jarang melibatkan kedua negara ini, Suriah dan Lebanon. Karena untuk mendamaikan isu Palestina Israel itu memang masalahnya spill over-nya udah banyak ini ke seluruh itu. Tapi kalau kayak gitu tuh Indonesia ini kan Jokowi nih, ngomong Jokowi nih, pemerintah Jokowi 2014 kan concern tuh sama pendirian negara Palestina. Kita sebenarnya punya ruang untuk bermain dan punya posisi strategis nggak mendorong agenda itu, atau memang kayak apa sebenarnya gitu. Kalau misal kita ngeliat tadi ada serangan, terus bagaimana Kementerian Luar Negeri kita kerja itu tuh seakan-akan ada gap ya gitu deh. Jadi gap yang awal-awalnya kurang itu baru sekarang gitu ya gerak gitu. Jadi sebenarnya ini karena memang ada gelombang yang udah besar kita tumpangin gitu, atau kayak apa sebenarnya Mas Rizal lihat posisi Indonesia ini di mana? Ini cuma jadi penggembira gitu atau kayak apa sebenarnya? Nah ini posisi Indonesia nih kan ceritanya ya nggak apa-apa ya gue ngeritik ya kan, gue bukan orang Kemenlu ini kan. Katanya kan middle power kita ya kan gitu. Nah ini gimana nih cara mainin middle powernya? Ini mungkin jadi salah satu kita untuk mainin middle powernya juga di situ. Itu kan yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai sebuah negara untuk menyelesaikan konflik ini kita positioning apa nih yang kita bawa? Sebagai negara global south yang memperjuangkan anti kolonialisme, kayak negara non-blok umpamanya juga yang memperjuangkan anti kolonialisme, atau sebagai negara anggota OKI
yang mana nih yang kita mau bawa? Soalnya dua-duanya bisa nih dibawa. Kalau mau lebih luas lagi cakupannya ya sebagai negara anggota non-blok. Yang mana emang di dalam gerakan non-blok kan prinsipnya menghapuskan segala bentuk kolonialisme kan. Kan itu kan kalau kita emang mau nyerang Israel di masalah kolonialismenya itu. Meskipun ini ada perbedaan antara kolonialisme barat sama Israel ya. Nah ini yang masih nggak jelas nih di Indonesia. Maunya apa? Karena Nggak jelas atau memang nggak mau gitu. gue ngomongnya gimana ya kan kalau ngomong salah-salah ngomong kacau nih ntar gue. Ya kita memang harus punya pemerintah yang emang concern sih dengan posisi kita di dunia internasional. Itu aja. Sebenarnya banyak kok kalau kita mau nggak cuma masalah isu Palestina, banyak isu-isu lain juga yang kita bisa lakukan gitu. Cuma kan problemnya adalah satu nih. Seberapa pemerintah melihat peran kita di dunia internasional tuh seberapa pentingnya gitu. Apakah cuma kita ikut-ikut di G20 itu udah cukup buat pemerintah atau mau melakukan lebih dari itu gitu. Nah ini kan yang tergantung dari position dengan pemerintah nih kayak apa. Kalau saya sih masih melihat selama ini belum ada ya yang berusaha untuk melihat Indonesia nih bisa menjadi salah satu major player di dunia internasional. Karena cukup cuma sampai Bali Demokrasi Forum udah, G20 udah, yang gini-gini. Kayak pansos gitu kalau gue ngelihatnya jadinya gitu yang dilakukan Indonesia di ini gitu. Iya. Tapi itu kan asumsi dasarnya gitu ya, bahwa kita sebenarnya punya aset loh. Ngomongin tentang middle power, non-blok, kita inisiatif lagi dari Oki ya, dari KAA gitu kan. Itu asumsinya kan kita punya modalitas dan pertanyaannya adalah dengan modalitas itu kapasitasnya mau difokusin nggak ke situ. Betul. Gitu ya, kalau bicara tentang kepentingan nasional jelas kemerdekaan adalah hak segala bangsa gitu ya, turut menjaga perdamaian dunia gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, mencari tentang kepentingan tadi, ini menariknya politik dalam negeri kita kan selalu sensi terhadap isu Israel Palestina. Iya. Tidak hanya dalam kontestasi politik nasional ya, kontestasi politik pilkada lah gitu. Iya. Bahkan bola aja pakai identitas itu main gitu ya. Pilpres aja kita mainin tuh isu Palestina. Ya, maksudnya kan ada kebutuhan konstituensi sebenarnya untuk menunjukkan kalau kita gagah kan dapat simpati gitu ya. Iya. Sebenarnya gapnya di mana sih, Mas Riza? Walaupun ide tentang salah satunya misalnya, kita kurang karena kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel sehingga modalitasnya itu nggak bisa dua belah pihak gitu ya. Tapi dibalikan lagi karena sentimen itu kayaknya rasionalnya kan jadi nggak masuk akal ya. Mau memperkuat kapasitas gitu atau hanya untuk menyenangkan konstituen dalam. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang kepentingan kan ada sebenarnya. Ada. Bahwa kalau kita perform dapat konstituen banyak juga loh gitu ya. Kesenjangannya di mana sih? Nah itu ya saya sih setuju sama Mbak Siska tadi ininya. Kalau menurut teori kan sekali lagi kalau resolusi konflik itu kan yang baik mediator maupun pihak yang bertikai ini harus yang diakui seluruhnya nih. Apalagi mediator harus diakui sama pihak-pihak yang bertikai. Benar sih problemnya kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu mungkin maksudnya Gus Dur ketika Gus Dur waktu jadi presiden ngomong kenapa nggak buka hubungan diplomatik dengan Israel. Cuma kan waktu itu Gus Dur nggak mau ngomong kenapa, sebabnya kan kita yang suruh mikir kan, rakyat Indonesia waktu itu suruh mikir gitu kan. Nah tapi memang iya kelompok-kelompok yang di dalam negeri itu pasti akan nolak itu. Gitu, akan nolak itu. Nah ini memang yang menjadi ini di Indonesia menjadi hal yang agak sulit dilakukan oleh Indonesia karena kita kan negara demokratis. Ketika kita mau membuka hubungan diplomatik, pasti kan kita ada lobby-lobby di DPR-nya kan, masih ada ininya, terus kok komisi 1 gimana, ininya gimana gitu.
sementara kan kenapa kok negara-negara Teluk seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir waktu itu udah bisa buka hubungan diplomatik ya karena mereka bukan negara demokratis kan saat itu, buka-buka aja gitu. Udah apa yang pemimpinnya mau kebuka. Kalau kita kan enggak kan, kita harus mendengarkan seluruh elemen masyarakat dan partai politik yang lain kan. Jadi memang kalau masalah keterbatasan untuk kemudian menjadi pemain di dalam proses perdamaian Palestina Israel memang ada keterbatasannya karena masalah hubungan diplomatik ini. Tetapi sekali lagi kita bisa kemudian masuk menjadi pemain meskipun tentu ada keterbatasan itu ya, tetapi seperti yang Mbak sama Mas Anton juga katakan, kan ada modalitas kita. Modalitas memang cuma problemnya adalah kita pasti dianggap sebagai pihak yang nggak netral nih. Iya. Beda kalau kita punya hubungan diplomatik bisa jadi mediator yang dianggap netral. Itu kan kemudian kenapa Mesir sama Yordania kan selalu diikut sertakan di dalam perundingan itu. Meskipun semua dunia internasional juga tahu Mesir sama Yordania, apalagi Mesir ya pasti akan lebih bloknya ke Palestina. Tapi karena punya hubungan diplomatik dengan Israel ya dianggap netral lah gitu. Cuma ya downside-nya Indonesia akan gitu karena nggak punya itu hubungan diplomatik pasti dianggap nggak netral. Tadi Mas Ija mulai dengan basic argumentasi bahwa karena kita demokratik keputusan buat buka hubungan diplomatik jadi susah. Gitu Iya karena ada elemen masyarakat yang harus diikut sertakan ya. Itu kemudian mengingatkan saya sendiri bahkan Palestina pun ada persoalan ideologi nih ya antara Hamas dengan Palestina gitu ya, Hamas dengan Fatah gitu. Apa jangan-jangan konstelasi politiknya itu juga sudah terproyeksikan di Indonesia ya, bahwa ideologi mencapai perjuangan kemerdekaan Palestina itu harus tidak bernegosiasi gitu ya dengan Tidak bernegosiasi sama Israel dulu. gitu kan. Ini kan kayak di awal-awal Indonesia dulu ya, ada yang non kooperatif sama ini gitu ya. Jadi sama logikanya adalah bentuk kita mengakui Israel gitu ya adalah bentuk pengakuan terhadap kolonial gitu. Iya. Berarti Ada nggak benar perse? dong kemarin Piala Dunia nggak boleh di sini karena ada peserta dari Israel. Gitu. Gimana Mas Riza? Iya, jadi ya ini memang yang ribetnya ya, karena di kita itu kan ngelihatnya bahwa setiap masyarakat Indonesia itu memang dari zaman kita merdeka lah, kita kan punya simpati terhadap bangsa yang ditindas kan, dan itu Palestina kan termasuk dari bagian bangsa yang ditindas. Simpati kita besar di situ, dan kemudian juga setiap kali ada negara Arab yang kemudian membuka hubungan diplomatik dengan Israel, reaksi dari bangsa Palestina terus berbicara, wah kita dikhianati lagi nih, ada buka lagi nih negara saudara kita yang kemudian buka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kalau menurut saya ya sekali lagi ya memang kondisi keadaan negara kita memang seperti itu gitu. Ketika kemudian kita buka hubungan diplomasi dengan Israel, pasti bangsa Palestina akan kecewa, dan kita kan nggak mau mengecewakan bangsa Palestina kan di situ kan, sehingga ya udah itu depending nggak apa-apa gitu. Cuma dengan kapasitas yang kita pakai, yang kita punya, ya udah dengan resiko kita kemudian dicap untuk lebih condong kepada Palestina nggak masalah. Kalau saya nggak masalah. Kenapa? Lah konstitusi kita udah berpihak kok. Iya. Kan jelas di pembukaan konstitusi bahwa Indonesia itu menghilangkan untuk menghapuskan segala bentuk kolonialisme kan di atas muka bumi kan. Itu kan udah keperpihakan. Nah kalau umpamanya kita dicap lo mendukung Palestina, ya iya konstitusi kita mengatakan gitu. Dan ingat loh, setiap presiden Indonesia itu harus menjalankan perintah konstitusi loh. Udah kewajiban kayak gitu. Itu kalau saya loh ya, kalau gue mah gitu akan menjalankan itu. Bodoh amat dianggap. Jadi dengan kata lain pokoknya sampai kapanpun jangan sampai buka dan ngakuin Israel gitu. Jadi ini repot juga nanti kita ya. Iya. Soalnya ya itu kan karena ribetnya karena sekali lagi benar sih karena ada pengakuan masalah kolonialisme kan. Meskipun sekali lagi yang tadi gue bilang kolonialisme Israel itu beda sama Barat kan. Kalau Barat
ketika orang Vietnam nendang Perancis, ya udah Perancis balik ke negaranya. Kita nendang Belanda, Belanda balik ke negaranya. Israel ditendang nggak tahu Israel Iya kemana. itu ini yang jadi problem karena Israel ngerasa ini tanah gue gitu. Beda kalau orang-orang Barat itu kan ngerasa ini jajahan gue, tapi ini kan tanah gue. Nah itu mau dibuang kemana mereka? Nah, ini kan juga yang menjadi kenapa isu Palestina Israel ini nggak bisa di apple to apple sama kolonialisme Barat itu kayak gitu. Tapi kalau itu dikonsentrasikan dengan konteks perang 48 gimana? Yang selalu dijadi titik poin. Lah itu kan fair-fair dong. Kita memilih jalan, yuk perang-perang dan kita kalah. Kok nggak mau terima Israel gitu kan? Orang akan ngebalikin ke situ. Iya, ya kan. Untuk kemudian kalau misalnya stick ya, kapanpun juga kita nggak akan mengakui Israel. Betul. Tapi kan itu konsekuensi dari pilihan kita milih perang dan kita kalah gitu. Iya, memang kan toh di sebagian warga Palestinanya terutama di kelompok Fatah itu kan juga ya udah tuh state solution juga kayak gitu kan. Ya itu lagi cuma kayaknya sih Indonesia sih akan mengakui Israel kalau umpamanya Palestina merdeka kayaknya ya. Kayaknya. Salah satu persyaratan utama. Iya, itu kan juga yang didengungkan oleh Arab Saudi. Nggak tahu ya kalau Arab Saudi berubah lagi ya ini ya sama Muhammad bin Salman ini. Cuma setahu gue sih gitu sih, kalaupun ngakuin Israel tapi Palestina harus merdeka dulu syaratnya kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Riza. Kita nggak akan habis-habis ngomong Israel karena memang masalahnya juga nggak pernah habis-habis. Iya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah nonton ini. Jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.